Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas poin pertama kami, yaitu mengenai pengertian dari osteoklorosis itu sendiri. Nah, osteoklorosis ini terbagi menjadi dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu atera atau atero dan skelosis. Nah, atera ini mengenai degenerasi lemak, sedangkan skelosis ini indurasi atau pengerasan sebagian zat. Nah, jadi aterosklerosis ini merupakan perubahan pada dinding arteri yang memiliki karakteristik akumulasi lipid ekstraseluler, akumulasi leukosit, serta terbentuknya foam cell, migrasi dan proliferasi miosit, serta deposit materi ekstraseluler yang dipicu oleh berbagai patogenesis yang bersifat kronik. Baik, selanjutnya pada poin kedua, yaitu riwayat alamiah aterosklerosis. Nah, dalam riwayat alamiah ini terdapat beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama itu tahap prepatogenesis. Nah, pada tahap ini terlihat adanya faktor resiko yang berkembang. Dalam hal ini seperti kadar kolesterol, riwayat hipertensi, kebiasaan merokok atau riwayat diabetes mellitus, serta obesitas dan keturunan patogen. Yang kedua, tahap patogenesis. Nah, pada tahap patogenesis ini ada 3 fase, yaitu fase suseptibilitas, yaitu faktor yang mempengaruhi osteoporosis seperti genetiknya, riwayat keluarga, umur, jenis kelamin, dan faktor biologis lainnya. Terus yang kedua, fase subklinis. Nah, ini sebelum terjadinya penyempitan arteri atau penyumbatan mendadak. Aterosklerosis pada saat ini biasanya tidak menimbulkan gejala, namun tergantung dari lokasi terbentuknya. Nah, yang selanjutnya fase klinis. Pada fase klinis ini lesi atau luka atau benjolan mulai tumbuh pada masa kanak-kanak. Artinya lesinya masih kecil dan berbentuk makroskopik. Adanya bercak merah yang agak kekuningan yang terdiri dari sel-sel yang disebut foam cell. Nah, sel-sel ini adalah sel-sel otot polos yang makrofag yang mengandung lipid, terutama dalam bentuk ester kolesterol. Nah, yang terakhir, tahap pasca patogenesis. Nah, tahap akhir ini bila manusia tidak memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan atau yang harusnya dihindari, maka akan mengakibatkan kematian. Oke, selanjutnya poin ketiga, yaitu klasifikasi aterosklerosis. Nah, pada klasifikasi aterosklerosis ini terbagi menjadi 4, itu aterosklerosis pada jantung, yang kedua aterosklerosis pada tungkai, yang ketiga aterosklerosis pada otak, yang terakhir aterosklerosis pada ginjal. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Signifikasi aterosklerosis. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyebab kematian utama di dunia. Menurut WHO, pada tahun 2008 terjadi 50 juta kematian di seluruh dunia. 63% dari jumlah kematian tersebut disebabkan oleh penyakit tidak menular atau PTM. Salah satu PTM yang menjadi penyebab utama kematian adalah penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis. Pada tahun 2008, jumlah kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis sebesar 17,1 juta atau 48% dari seluruh kematian di dunia. WHO memperkirakan kematian yang disebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis di seluruh dunia akan bertambah menjadi 25 juta pada tahun 2023. Patofisiologi aterosklerosis. Secara patofisiologi, aterosklerosis terjadi akibat proses kronik dari lesi dinding arteri. Terjadinya lesi arteri berhubungan dengan retensi lipid di tunika intima oleh matriks proteoglikan yang menyebabkan modifikasi dan inflamasi arteri. Patofisiologi terjadinya aterosklerosis pada berbagai kelainan ini serupa, termasuk sindrom koroner atau akut, penyakit arteri karotid, preheart artery disease, penyakit arteri renal, dan aneurisma aorta. Kemudian kelompok risiko tinggi aterosklerosis. Yang pertama, merokok. Studi epidemiologi mendukung kuat pernyataan bahwa merokok pada pria dan wanita meningkatkan insiden infak miokard dan menjadi arteri koroner yang fatal. Merokok berperan dalam meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, menurunkan kemampuan darah, mengakibatkan
meningkatkan oksigen, menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen ke jantung, dan menimbulkan aterosklerosis pada pembuluh darah arteri. Kemudian yang kedua, hipertensi. Prevalensi penyakit jantung koroner dan aterosklerosis pada hipertensi 5,5% responden dengan hipertensi berisiko mengalami penyakit jantung koroner dan aterosklerosis 10,9 kali atau 95% CL 8,48 sampai 12,01 dibandingkan dengan penyakit yang tidak hipertensi. Zat yang dihasilkan dari proses oksidasi lipoprotein akibat hiperlipidemia dan angiotensi 2 pada pasien hipertensi merupakan salah satu risiko pada aterosklerosis. Kemudian yang ketiga, diabetes mellitus. Orang yang dengan diabetes cenderung lebih cepat mengalami degenerasi atau jaringan dan disfungsi dengan endotel sehingga timbul proses penebalan membran basalis dari kapiler dan pembuluh darah arteri koronaria sehingga terjadi penyempitan aliran darah ke jantung. Kemudian yang keempat, obesitas. Adanya hasil yang sensitif antara orang yang obesitas dengan penyakit jantung koroner dan pembuluh darah adalah karena obesitas dapat meningkatkan tekanan darah, kadar trigliserida, kolesterol, resistensi glukosa, serta pengumpalan darah. Peningkatan tekanan darah membuat pembuluh darah rentan untuk mengalami penebalan dan penyempitan. Hal ini dapat menyebabkan seorang terkena aterosklerosis. Kemudian yang kelima itu gangguan mental emosional. Penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian orang, yakni mereka yang depresi dan terisolasi secara sosial, atau mereka yang tidak memiliki dukungan sosial yang berkualitas, berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner atau aterosklerosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan distribusi geografis osteoklorosis. Nah, di Amerika Serikat diperkirakan 500 orang meninggal dunia dikarenakan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit osteokloros ini lebih cenderung terjadi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan dan lebih dominan terjadi pada penduduk usia 45 hingga 60 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tren waktu osteoklorosis. Nah, WHO mencatat 7 juta orang meninggal akibat osteoklorosis. Nah, angka ini akan terus meningkat hingga tahun 2020. Nah, di Indonesia osteoklorosis ini juga berkembang dan menjadi urutan ke-10 pada tahun 1980 dan menjadi urutan ke-8 pada tahun 1986. Baik, di sini selanjutnya ada faktor risiko osteoklorosis. Nah, faktor risiko osteoklorosis ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor risiko mayor dan faktor risiko minor. Nah, faktor risiko mayor terdiri dari faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor keturunan atau ras, faktor hipertensi, faktor merokok, faktor diabetes mellitus, dan faktor obesitas. Kemudian juga faktor risiko minor terdiri dari gangguan mental emosional dan juga faktor aktivitas fisik. Kemudian adapun pencegahan dan pengendalian aterosklerosis. Yang pertama, pencegahan penyakit aterosklerosis yaitu sebelum menjadi vaskular yang serius, ada beberapa tindakan penting yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya aterosklerosis. Hal tersebut ialah yang pertama, bertahan dengan berat badan yang ideal, beraktivitas fisik secara aktif, konsumsi bahan makanan yang mengandung lemak, tak jenuh, dan sedikit kolesterol. Kemudian yang kedua, mengontrol hipertensi dengan melakukan diet sehat serta aktivitas fisik yang rutin, bila perlu ditambah dengan obat-obatan antihipertensi, serta mengontrol kadar gula darah dengan cara yang sama. Kemudian ketiga, menghindari rokok. Kemudian cara pengendalian penyakit aterosklerosis. Caranya untuk mengendalikan penyakit sklerosis ini adalah
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan memperkuat sistem surveillance epidemiologi faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang keempat, melaksanakan advokasi dan sosialisasi penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kemudian yang kelima, melaksanakan supervisi bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah atau aterosklerosis.